Sebab hanya dekat dengan Allah hati kami tenang, ada kekuatan yang baru. Terima kasih dah Tuhan, terima kasih. Hadirlah, urapan-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya
Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Allahku, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Bagimu segala hormat, pujian. Uriala badala badala la bayasyararararabo. Engkau layak terima pujian. Syarala badala badala la bayasyandi. Kami sembah Kau Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Yesusku, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ya Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
persembahkan tubuhku bagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, bagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, kami menyembah-Mu malam ini Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sembah Dia saudara. Malam ini kami menyembah-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, serahkan keluarga kami kepada Tuhan, kami serahkan usaha pekerjaan kami, bisnis kami kepada Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang pegang kendali hidup kami, Kau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang join malam ini Tuhan. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Benar ya Tuhan, ya Tuhan, mari sembah Dia. Uriala baya dalam maya sendiri. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari satukan hati kita, kita berdoa buat Indonesia. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. Sekalipun kita belum melihat ke depan pemilu yang akan datang, pemilihan presiden yang akan datang, tapi kita percaya, kita punya iman. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang buruk buat Indonesia. Rencana dan rancangan Tuhan, rencana yang indah buat Indonesia. Kami sepakat dan sehati malam ini kami memberkati Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, terus pulihkan bangsa kami, berikan pemimpin yang terbaik buat Indonesia. Tahun-tahun yang akan datang memasuki tahun politik, kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan buat negeri kami Indonesia. Berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sungguh-sungguh akan rakyat Indonesia. Tuhan, terima kasih buat bangsa kami. Kami percaya bangsa kami akan lebih baik dari tahun-tahun ini. Ke depan bangsa kami akan lebih baik ya Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemilu yang akan datang. Ya, jauhkan dari segala kejahatan ya Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan. Dalam nama Yesus kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Engkau juga memberkati kota Surabaya. Kami bersyukur kalau di Surabaya ada menara doa, ada tempat untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Surabaya juga Engkau menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Berkati Surabaya Tuhan, pulihkan juga terus Surabaya Tuhan. Kami bersyukur buat Bu Yeni, Pak Antoni, dan keluarga ini yang mau berdoa, memberi hati untuk berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat Surabaya. Terima kasih, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Bu Yeni dan keluarga. Kami percaya hamba-Mu menjadi berkat buat banyak jiwa. Terus tambahkan beban untuk jiwa-jiwa, untuk kota-kota. Oh Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Kami percaya kami diubahkan. Kami diubahkan, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku berkati hamba-Mu Pak Nason Tuhan. Biarlah hamba-Mu urapi lebih dahsyat Tuhan. Kami semua terima, siap terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami persilahkan untuk Bapak Pendeta Nason. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, mungkin kita sering mendengar teman-teman kita atau keluarga kita menasihati kita, Pak, Bu, tolong jaga hati. Nah, nasihat seperti itu seringkali kita dapatkan, kita terima tatkala mungkin kita dilihat gegabahan, kurang sabaran, atau sedikit agak marah. Pasti akan dapatkan nasihat seperti itu. Pak, Bu, Om, Tante, tolong jaga hati. Dan memang betul Bapak Ibu, menjaga hati juga dianjurkan oleh Alkitab bahwa kita harus menjaga hati juga dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan mengatakan dalam Alkitab ini, kenapa kita menjaga hati? Bukan karena masalah emosi, bukan karena masalah kurang sabar, tidak. Tapi karena berkaitan dengan hidup itu sendiri. Alkitab dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan lebih luar biasa lagi, Alkitab katakan, menjaga hati bukan dengan ala kadarnya, tapi dengan segala kewaspadaan. Perlu digaris bawah itu Bapak Ibu ya. Dengan segala kewaspadaan ekstra sangat ketat. Kalau dalam versi King James itu agak lebih bagus artinya di sana. Saya bacakan Bapak Ibu. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart with all diligence. Jaga hatimu dengan penuh ketekunan. For out of it are the issues of life. Karena dari situlah keluar semua persoalan hidup. For out of it are the issues of life. Karena dari situlah keluar semua persoalan hidup. Jadi saudara ya, ada banyak persoalan sampai hari ini mungkin belum selesai, bukan karena kita tidak ngerti masalahnya, solusinya tidak, tapi karena hati kita. Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Saya juga menemukan Bapak Ibu bahwa ternyata keberhasilan seseorang dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh jeniusnya dia, atau ketekunannya dia, atau juga talentanya, tidak. Ternyata apa? Hati. Di Alkitab ada banyak contoh anak-anak Tuhan yang luar biasa talentanya, bahkan dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, tapi hatinya lemah, hancur juga dia. Contohnya siapa? Pertama itu Salomo. Salomo punya kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Dua agama besar mengakui bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang dekat dengan Tuhan.
Dia sangat peka akan kata apa suara Tuhan. Tapi hatinya lemah. Dia jatuh dengan perempuan banyak sehingga akhirnya dia menyembah Dewi Asitoret. Nanti bisa baca 1 Raya 11. Itu adalah dewi yang disembah oleh para istri-istrinya karena saking banyaknya istrinya itu. Akhirnya dia murtad. Lalu yang kedua adalah Simpson. Simpson punya kekuatan yang luar biasa. Satu orang Simpson bisa mengalahkan 1000 pasukan Filistin senjata lengkap. Hanya dengan tulang keledai. Kekuatan Simpson luar biasa. Tapi hatinya lemah. Ototnya memang kuat, badannya kuat, tapi hatinya lemah. Dia jatuh dengan perempuan Filistin yang bernama Delilah. Akhirnya apa? Matanya dicongkel, rambutnya dibotak. Jadi gembel dia. Hati punya peranan penting dalam hidup. Makanya Alkitab tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian. Kita akan lihat di sini, saya temukan ada 6 dampak hidup dari hati terhadap hidup kita. Supaya kita mengerti kenapa hati perlu dijaga ekstra ketat. Ada apa dengan hati itu? Saya temukan ada 6 dampak dari hati terhadap hidup kita. Yang pertama, mari buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya berharap nanti dari pengajaran singkat pada malam hari ini kita bisa mengerti kenapa hati mesti dijaga ekstra ketat. Ada apa rupanya di balik hati itu? Yang pertama, Amsal 24 ayat 10. Dikatakan di situ, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata kita bisa kuat menjalani hidup ini bukan karena otot kita, bukan karena sehat tubuh kita, tidak, tapi karena hati. Begitu hati itu tawar, Alkitab tadi katakan kecillah kekuatanmu. Contoh saudara, katakanlah saudara punya toko atau punya usaha. Pada waktu saudara berangkat ke toko atau tempat usaha saudara, saya yakin percaya kita semua mengerti apa yang harus kita kerjakan di toko kita atau tempat usaha kita atau pekerjaan kita. Kita sudah mengerti dan sudah terpapar di pikiran kita apa yang kita kerjakan hari ini. Kita menguasai semuanya lah. Tapi waktu saudara berangkat dari rumah sudah bertengkar dengan orang rumah. Apakah kerjaan saudara bisa selesai? Saya yakin tidak. Sekalipun kita ngerti yang kita kerjakan dan kita menguasai bidang itu, tapi kalau hati sudah kacau, semangatnya tidak ada. Jadi poin pertama, apa yang dipengaruhi oleh hati? Yang pertama adalah terhadap kekuatan menjalani hidup. Saudara, saya pernah baca satu artikel. Ada seorang tentara Amerika yang diperbantukan perang Vietnam. Cuma saya lupa tahun berapa itu. Nah, tentara ini diturunkan di Bandara Meksiko. Karena memang keluarganya ada di sana. Dia telepon keluarganya dari Bandara Meksiko, pakai telepon bandara. Papanya yang terima. Papanya senang. Waduh, puji Tuhan, nak, kamu selamat. Papa dengar teman-teman banyak gugur. Pulang cepat, nak, ya. Si anak menjawab, ya Pak, aku akan pulang. Tapi ini aku bersama dengan temanku. Dia juga tentara, kemarin kena bom, kena mortir. Tangan kanannya tidak ada, kaki kirinya tidak ada. Nah, aku berencana mau tinggal bersama dengan kita. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah, waktu ditanya si anak seperti itu, si Bapak tidak jawab. Sampai akhirnya si anak manggil-manggil, Pak, ya apa, Pak? Lalu akhirnya bapaknya menjawab, nak, gini nak ya, kita kalau ngurus orang cacat itu susah. Coba kau suruh aja dia tinggal tempat lain aja lah. Siapa tahu mungkin ada keluarganya atau temannya dia bisa tinggal di sana. Si anak ngotot saudara. Loh Pak, masa Bapak nggak kasihan? Dia sendirian Pak, nggak ada temannya. Cuma aku temannya. Masa Bapak tega? Si Bapak pun ngotot. Udahlah nak, itu kan orang lain. Udah, kamu pulang sekarang nih, mamamu nunggu. Si anak langsung matikan telepon. Tidak ada komunikasi. 4 hari kemudian kepolisian bandara mendatangi rumah si orang tua, saudara, si orang tua prajurit itu. Lalu minta supaya orang tuanya itu pergi ke bandara. Karena anaknya lompat dari hotel bandara bunuh diri. Si bapak heran. Ada apa dengan anakku kok bunuh diri? Dia masih bertanya-tanya dalam pikirannya. Lalu akhirnya begitu sampai di TKP, tempat kejadian perkara. Waktu dibuka kantong mayat, si bapak kaget. Karena ternyata anaknya tidak ada tangan kanannya dan tidak ada kaki kirinya. Jadi dialah orang cacat itu bapak. Nah pertanyaannya, kenapa dia pakai ilustrasi seolah-olah dia punya teman? Ternyata saudara, dia itu masih berkecamuk dalam pikirannya untuk menerima kenyataan dirinya. Dia itu berangkat dengan posisi tegap, ganteng, gagah. Pulang cacat. Dia berpikir dalam hati, aku bisa kerja apa? Aku pasti bikin susah orang tua. Perusahaan mana yang bisa terima aku? Kesatuanku saja sudah nolak aku. Nggak bisa jadi tentara. Dia lagi berusaha untuk menerima kenyataan dirinya. Tiba-tiba bapaknya berkata, nak, kita ngurus orang cacat itu susah. Itu nancap di sini saudara. Nancap. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah, lebih bagus aku mati. Hati punya dampak yang pertama terhadap kekuatan menjalani hidup. Kita banyak melihat juga di luar sana ada banyak orang yang mungkin organ tubuhnya nggak lengkap, tapi hatinya kuat. Itu jauh lebih berhasil.
Ya, kita tahu ada penginjil Nick dari Australia, kan Bapak Ibu pasti tahu ya. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi hatinya begini. Itu luar biasa. Hati punya dampak yang luar biasa terhadap semangat menjalani hidup ini. Kalau hati sudah tawar, maka semangat gairah hidup sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pandang kita. Cara kita memandang orang dan masalah ternyata ditentukan juga dari kebersihan hati kita. Mari buka 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Kita akan banyak buka ayat malam hari ini, saudara ya, karena ini pengajaran. 1 Samuel 18 ayat yang ke 6 sampai 9. Kita lihat kasusnya Saul dan Daud. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Kita lihat di sini bagaimana nanti hati itu mempengaruhi cara pandang seseorang. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu, perhatikan, menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, perhatikan saudara. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki Daud. Saul iri hati dan dia agak sebal karena rakyat waktu datang menyambut mereka lebih memuji Daud daripada Saul sebagai raja. Dan hari itu hati Saul tergores, sakit hati melihat Daud. Saya menanya Bapak Ibu, kira-kira Daud itu salah apa? Tidak ada salahnya. Daud adalah orang yang sangat setia kepada pimpinan. Bahkan Alkitab berkata, Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul di gua, tapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia hormat betul pada Saul. Nah, tapi perhatikan saudara ya, Daud yang tidak punya kesalahan apa-apa, tapi karena hati Saul sudah bermasalah, maka apapun yang dikerjakan Daud di mata Saul, semuanya salah, saudara. Apapun yang dikerjakan Daud sekalipun itu benar, tapi karena hati Saul sudah bermasalah, maka semua apapun yang dilakukan Daud itu salah. Jadi perhatikan saudara ya, kalau hati sudah bermasalah, orang benar pun jadi salah, saudara. Ini bahaya. Makanya banyak nangani konseling jemaat yang sebenarnya masalah sepele, masalah rumah tangga. Si suami nggak bijak, dia ada masalah di kantornya, belum reda amarahnya, pulang ke rumah, orang rumah dimarahi mati-matian. Orang rumah lo nggak ngerti apa-apa. Istri nggak ngerti apa-apa, Anda nggak ngerti apa, tapi kena semprot. Kalau hati sudah bermasalah, orang benar pun salah. Itu bahayanya hati. Saya pernah baca satu artikel, ada seorang bos pergi ke kantor, agak pagian dia, belum sempat sarapan. Sampai di kantor, ternyata kantornya lagi dibersihkan sama cleaning service. Lalu dia sapa si cleaning service, selamat pagi, pagi bos. Lalu si bos menunggu si cleaning service membersihkan ruangannya. Begitu selesai, cleaning service meninggalkan ruangan si bos. Nah, si bos ini belum sarapan pagi, lalu dia ingin beli sarapan. Akhirnya dia cari dompetnya di kantong, ternyata nggak ada. Loh, nggak ada ya? Loh, nggak ada. Cari di kantongnya nggak ada. Terus dicari di tasnya nggak ada. Di lemari kok nggak ada, di laci nggak ada. Bingung dia. Dompetku di mana? Dompetku di mana? Terus dia lihat keluar. Kebetulan kantornya itu ruangan kaca, Bapak Ibu. Jadi waktu dia keluar, dia lihat cleaning service tadi yang bersihkan ruangan itu berdiri di pojok sana sambil menatap ruangan si bos. Akhirnya si bos berpikir gini, oh dia yang ngambil. Tadi kan dia bersihkan ruanganku. Oh dasar maling ini. Akhirnya si bos panggil si anak buah itu. Cleaning service? Kamu sini. Akhirnya cleaning service lari-lari kecil menuju si bos, lalu bertanya, ada apa bos? Tadi kamu ngambil dompet saya ya? Lalu cleaning service bilang, loh enggak bos, sumpah saya nggak ngambil. Pasti kamu yang ngambil, kata si bos. Kamu kan tadi di ruangan saya, memang dasar maling kamu. Karena suara mereka meninggi, akhirnya anak buah yang lain pun juga kumpul. Mereka bertanya, ada apa bos? Ada apa bos? Si bos langsung bilang, ini loh, dia tadi di ruangan saya, bersihkan ruangan saya, tapi dia nggak ngaku ngambil dompet saya. Memang dasar maling ini orang. Di tengah-tengah lagi suara mereka meninggi seperti itu, tiba-tiba HP si bos bunyi. Yang telepon istrinya. Dia bilang, Pak, tadi kamu buru-buru ya, dompetmu ketinggalan di rumah. Ini saudara ya, hati kalau sudah kacau, ya, orang benar pun salah. Makanya Bapak Ibu jangan lekas marahi orang dulu. Coba cek hatimu lagi apa. Ini alasan kedua kenapa hati perlu dijaga ekstra ketat. Karena ternyata hati punya dampak yang kedua terhadap cara pandang kita. Yang ketiga, terhadap perkataan. Kata-kata yang keluar dari mulut ternyata juga bersumber dari hati. Mari buka Lukas 6.
Lukas pasal 6 ayat 45. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Hati punya dampak terhadap perkataan kita. Lukas 6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau hati kita baik, pastilah keluar kata-kata yang baik. Kalau hati kita kurang baik, maka juga keluar kata-kata yang kurang baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau hati kita lagi sukacita, lagi bahagia, mungkin diberkati Tuhan, tidak akan mungkin keluar kata-kata makian dari mulut kita, bukan? Ya. Pasti keluar kata-kata apa? Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah tersinggung dikit saja di sini, tersinggung dikit saja di sini, sangat gampang kita bicara kasar. Sangat gampang. Saya pernah saudara khotbah di Madura, di Bangkalan. Habis khotbah, saya didatangi seorang bapak. Minta didoakan. Jadi bapak tuh bilang gini, Pak Nason tolong bantu doa Pak. Saya nggak ngerti sejak remaja sampai hari ini, kok hidup saya tuh susah. Satu pun tidak ada yang saya pegang, tabungan nggak ada. Semua habis begitu saja. Saya ini bukan pemalas Pak, saya pekerja keras. Memang belakangan saya tahu dia memang pekerja keras, bukan pemalas. Tapi entah kenapa Pak, satu pun tidak ada awet uang di tangan saya. Saya serba kekurangan, saya nggak ngerti ada apa dengan saya ini. Nah, saudara, karena saya juga baru habis pulang pelayanan, agak capek, Bapak Ibu ya. Saya bilang, Pak, tolong Bapak puasa lah ya. Bapak puasa, minta hikmat Roh Kudus, baca Alkitab. Nanti pasti ketahuan kok, salah Bapak di mana sebelum. Terus Bapak itu bilang gini, saya sudah puasa Pak beberapa hari ini, dan saya baca Alkitab, dan saya tertegur dengan Markus 7 ayat 10. Oh, apa itu Pak, saya tanya. Di sana tertulis, anak yang mengutuki orang tua, anak itu harus mati. Oh, kenapa Bapak tertegur ayat itu? Saya tanya begitu. Saya ingat Pak dulu beberapa tahun yang lalu waktu saya masih remaja, saya pernah nyumpahi mama saya. Apakah itu berdampak Pak? Saya jawab, oh iya jelas Pak, itu pasti. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya Pak Nason? Saya bilang ke Bapak itu, Bapak datang ke mama, cabut perkataan sumpah itu, lalu minta maaf ke mama, doakan mama yang baik-baik saja, pasti selesai. Nah saudara, karena Bapak tidak ngerti caranya, akhirnya dibawa ke tempat kita pelepasan, karena kebetulan kita di sini ada pelepasan tiap Sabtu. Dibawa mamanya ke tempat kita, lalu di depan hamba Tuhan dia bilang begini, Pak Nason tolong bantu kami, saya dan mama untuk menyelesaikan masalah sumpah saya dulu Pak. Saya nggak ngerti caranya. Akhirnya saya suruh tante itu duduk di kursi, saya suruh bapak ini berlutut pegang tangan mamanya. Berkat saya katakan begini, Pak, bapak dulu pernah kata-kata sumpah apa ke mama? Cabut kata-kata itu. Akhirnya didoa saudara, ya dia nangis, Tuhan, aku pernah nyumpain mama aku supaya lekas mati, menderita sakit-sakitan, semuanya Tuhan aku cabut dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi atas mamaku. Aku berdoa berkati mamaku, Tuhan sertai dia, sehatkan dia. Keluar kata-kata berkat. Habis sudah selesai, mereka saling memaafkan, saling mengampuni, pulang. Gak sampai 2 minggu kemudian saudara, bapak itu telepon saya. Dia bilang gini, Pak Nason, saya mewakili mama dan juga keluarga, mengundang bapak sama tim bikin syukuran di rumah Pak, bestonan. Oh iya Pak, saya bilang, nanti kita akan atur. Akhirnya kita atur, kebetulan rumahnya dekat pasar Atom sini saudara ya. Terus akhirnya diadakan bestonan di sana. Nah, waktu acara bestonan itu saudara, bapak ini kesaksian. Dia bilang, Pak Nason, habis pemberesan dengan mama minggu lalu itu, saya pulang tuh saya ngalami damai di hati itu yang belum pernah saya ngalami seumur hidup Pak. Pasti itu kok tenang. Tapi satu lagi Pak, saya dapatkan satu berkat dari Tuhan. Jujur Pak Nason dia bilang, selama 4 bulan saya itu bergumul untuk perubahan ekonomi saya Pak. Nah saya ketemu sama teman saya, dulu teman sekolah saya, dia berhasil di Surabaya. Dia punya pabrik, masih lupa pabrik apa saudara ya. Dia bilang, saya tuh ingin kerjasama dengan dia. Tapi saya telepon nggak diangkat, saya WA juga nggak dibalas, saya juga ketemu di kantornya nggak pernah ketemu, juga cari di rumahnya nggak pernah ketemu. Saya putus asa Pak. Tapi Pak Nason, waktu kemarin pemberesan dengan mama, itu orang yang malah cari-cari saya dan bola-bola telepon saya. Dan sekarang sudah deal kerjasama. Luar biasa. Saudara, saya tidak lihat masalah berkatnya ya. Karena bagi Tuhan berkat itu gampang saudara. Tapi yang jadi persoalan sini adalah, kenapa kok bapak ini kok nyumpahi mamanya? Kenapa? Karena hatinya yang sini. Ternyata mamanya cerewet memang tante itu. Tante itu cerewet sehingga akhirnya si anak itu sumpek. Karena sumpek langsung dia langsung nyumpahi mamanya karena hatinya sudah panas di sini. Nah, akibat sumpah tersebut, akhirnya apa? Dia kena sendiri kutuk. Saudara, kalau orang tua cerewet bagi saya sih nggak masalah. Mama saya juga cerewet. Wajar aja orang tua cerewet. Kenapa? Karena kita lahir dari perut beliau. Yang kurang ajar itu kalau kita cereweti orang tua kita. Nah, itu kurang ajar Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya saudara, kita harus jaga hati. Kalau hati kita terjaga, mulut akan terjaga.
Dan jujur Bapak Ibu ya, bukankah banyak masalah kita hadapi gara-gara kita nggak jaga mulut kan? Iya. Kalau kita jaga mulut, maka hidup kita pasti akan terjaga. Buka Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang bisa jaga lidahnya, maka dia pun terjaga daripada kesukaran. Dan untuk bisa jaga lidah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Jaga hati. Jadi hati punya dampak yang ketiga adalah terhadap perkataan. Yang keempat, terhadap perkenanan Tuhan. Tuhan bisa berkenan atas hidup kita bukan karena masalah teologi kita. Bukan karena masalah pelayanan kita. Memang kita perlu teologi, kita perlu belajar melayani Tuhan. Bukan karena jam terbang kita khotbah, tidak. Tapi karena hati kita. Buka Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Sekalipun kita punya talenta, kita khotbah, kita pelayanan di mana-mana, tapi hati kita tidak berkenan, tidak sesuai firman Tuhan, apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Matius 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sana, saudara, bukan berarti kita melihat Tuhan secara visual, tidak. Kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Itu namanya melihat Allah. Kita mengalami lawatan Tuhan. Itu namanya melihat Allah. Nah, salah satu contoh lawatan Tuhan, perkenanan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Yaitu saat doa kita dijawab. Itu dia. Saat doa kita dijawab berarti Tuhan berkenan atas hidup kita. Berarti Tuhan melawat hidup kita. Nah, saudara, saya temukan ada dua kondisi hati yang membuat doa pasti tidak dijawab. Sekali lagi, ada dua kondisi hati yang membuat doa pasti tidak dijawab. Yang pertama, mari buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Ada dua kondisi hati yang membuat doa pasti tidak dijawab. Jadi kita harus hati-hati dengan hati karena hati punya akses ke sorga, Bapak Ibu ya. Yang menggerakkan sorga itu melakukan mujizatnya itu karena hati. Nah, hati yang bagaimana yang membuat doa tidak terjawab? Hati yang bagaimanakah yang membuat Tuhan tidak bekerja? Ada dua. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Katakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang janganlah menerima, janganlah mengira dapatkan sesuatu dari. Kalau kita sering bimbang, kita sering ragu, maka apapun yang kita doakan tidak akan didengar Tuhan, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa kebimbangan itu, saudara? Apa contoh kebimbangan yang sering kali kita lakukan? Contohnya gini, saudara ya. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Habis doa, setelah kita katakan amin, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan saudara tidak percaya pada Tuhan. Itulah kebimbangan. Waktu doa kita mantap, Tuhan aku percaya kau buka jalan, aku percaya kau akan sembuhkan dalam nama Yesus, amin. Tapi begitu buka mata, kita mulai mengeluh. Kapan ya? Kok lama ya? Kok gini? Itu saudara mematahkan doa saudara sendiri. Orang seperti itu kita katakan tidak akan dapatkan apa-apa dari Tuhan. Contoh saudara, maaf kalau saya kesaksian. Saya pernah masuk rumah sakit, tadi sudah ada kapasitas di situ ya. Karena sakit ginjal, batu ginjal. Memang salah saya karena kebanyakan waktu itu makan goreng-gorengan, minyak-minyak, ya soda-soda, minum-minum soda. Sampai akhirnya saya masuk ke situ, itu baru pulang pelayanan luar kota, sepeda motor saya. Maaf saudara ya, itu sampai di pom bensin saya kencing itu keluar darah Bapak Ibu, udah agak kental. Jadi saya masuk rumah sakit itu sudah agak goyang saya. Masuk rumah sakit, waktu diperiksa ternyata ada dua batu 0,8 sama 0,5 di dalam ginjal yang sebelah kanan. Dokter bilang, Pak, ini Bapak jangan pulang, langsung opnam. Langsung opnam. Karena nanti ini harus dia akan operasi atau laser. Karena dia itu di dalam ginjal, bukan di saluran ginjal atau saluran kencing. Kalau saluran kencing itu dilewati obat, ini dalam ginjal, jadi harus dioperasi atau di laser. Waduh. Akhirnya sudah masuk rumah sakit, diopnam saudara ya, dikasih bius. Nah, masalahnya biusnya itu hanya bertahan sampai setengah jam, sudah sakit lagi. Saya minta sama suster tolong suntik lagi suster. Saya bel-bel ke suster. Suster bilang, loh Pak, enggak bisa Pak, itu tunggu 4 jam. Ini baru setengah jam, belum bisa.
Tapi sakit suster, saya bilang gitu. Ya Bapak tahan aja lah. Wah. Akhirnya saudara waktu di kamar itu saudara ya, saya doa Tuhan aku minta ampun, aku terlalu banyak makan gorengan, sudah aku minta ampun. Tapi tolong aku Tuhan, aku tidak kuat sakitnya ini. Saya tengking itu saudara, itu masuk rumah sakit itu malam itu sudah. Saya tengking itu, dia bilang dalam ini semua, dalam ini semua. Sampai 3 kali saya dalam ini semua. Saya tidak peduli yang lain sudah tidur atau tidak, karena itu di kelas atau kelas 3 atau kelas 2. Saya tengking 3 kali saudara, saya diam. Saya menanya Bapak Ibu, waktu saya tengking 3 kali, kira-kira apakah batu itu hilang? Apakah sakit itu hilang? Tidak, masih sakit. Cuman saya percaya Tuhan bekerja. Saya diamkan mulut saya sudah, saya diamkan. Saya diamkan. Saya enggak, aduh, saya tidak mengadu-ngadu seperti itu. Karena saya tahu Tuhan bekerja. Saya berusaha diamkan mulut saya diamkan, saya tenangkan, saya tahan itu sakitnya. Lama-lama saya tertidur, saudara. Karena hilang sakit itu boleh-boleh hilang pelan-pelan. Saya tertidur, nah besok pagi dokter bilang jangan makan dulu, puasa dulu, karena akan dites IVP. Cuma saya tidak tahu singkatannya itu apa ya. Suruh kosongkan perut, lalu disuntikkan cairan, lalu di ronsen lagi, saudara. Itu lebih detail katanya. Saudara tahu, waktu di tes IVP, batunya tadi 2, tinggal 1. Kecil dan itu posisi di bawah sekali, saudara. Di saluran kencing dekat, maaf, sudah mau keluar, saudara. Waktu dokter bilang, Pak, ini tinggal 1 biji, sudah di bawah. Dan bijinya sudah tidak ada. Langsung saya minta pulang paksa Bapak Ibu. Saya pulang paksa aja dokter. Loh, nggak jadi operasi Pak? Nggak jadi, saya sudah tahu obatnya kok. Akhirnya sudah, saya beli obat batu biasa, obat batuk ginjal biasa, saudara ya. Saya minum 2 hari, 3 hari, keluar batunya. Selesai. Ya. Coba kalau saya mengeluh-ngeluh, aduh, gimana Tuhan? Apakah terjadi mujizat? Tidak. Jadi Bapak Ibu ya, waktu kita doa, Tuhan tuh kerja. Hanya saja Tuhan bekerja itu tidak kelihatan. Tapi yang jelas dia pasti bekerja. Amin saudara ya. Tuhan tuh bekerja. Hanya saja dia tidak kelihatan. Nah kalau Tuhan lagi bekerja, jangan ganggu dengan keluhan kita. Yakinlah dia bekerja sudah dengan cara dan waktu Tuhan. Kalau kita bimbang, kita ragu, kita nggak dapat apa dari Tuhan. Itu kondisi hati pertama yang membuat doa pasti tidak jawab. Yang kedua adalah hati yang kacau atau hati yang buruk. Doa pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Mari buka di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Kondisi hati yang kedua yang membuat doa pasti tidak dijawab. Yang pertama tadi adalah hati yang penuh dengan keraguan. Yang kedua adalah hati yang buruk. Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan di sana, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat itu apa? Contohnya kepahitan, luka batin, ingin balas dendam. Ya, itu adalah hal buruk. Kita katakan itu namanya sampah batin di hati kita. Kalau itu ada di hati kita, Tuhan tidak akan dengar doa kita. Percayalah itu. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak dengar kesaksian kan? Orang-orang yang kena sakit kanker, begitu ngampuni, sembuh. Banyak saudara. Saya di bagian konseling pelepasan, jadi kita banyak nangani kasus seperti itu. Terakhir 2 minggu lalu kita nangani seorang AI, dia kena kanker payudara. Saya tidak tahu saudara, ternyata waktu pulang itu baru ketahuan. Dicerita kepada adik rohani saya, ya, namanya Bobby, waktu si Bobby ini ngantar pulang saudara, di mobilnya itulah pecah kanker itu saudara. Jadi AI itu cerita kalau ternyata waktu didoakan kena minyak urapan, dia merasakan ada kekuatan Tuhan menjamah di sini dan membuat apa seperti ditekan. Langsung di mobil pecah, keluar darahnya banyak. Pertanyaannya, apakah selama ini dia tidak doa? Dia doa. Tapi ternyata apa? Dia belum mengampuni keluarganya. Ada kepahitan di sini. Begitu datang kepada Tuhan, dia bersihkan hatinya semua kepahitan. Tuhan pun melawat dia luar biasa. Ingat Bapak Ibu ya, hati punya akses ke sorga. Kasus begini banyak kami temukan dalam pelayanan pelepasan. Mereka yang punya kepahitan dia tidak akan didengar doanya. Sakit akan bercokol banyak di tubuhnya dia saudara. Kanker segala macam banyak. Sampai masalah ekonomi pun juga ada. Itu gara-gara apa? Kepahitan. Makanya saudara, dengan kita mengampuni itu sama dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, kalau hati kita buruk, doa apapun yang kita naikkan tidak akan didengar. Jadi makanya yang keempat ini, hati punya dampak terhadap perkenanan Tuhan itu luar biasa. Hati punya akses ke surga. Oleh karena itu jaga hati kita dengan ekstra sangat ketat. Itu yang keempat. Yang kelima adalah terhadap kesehatan. Kita bisa sehat, saudara, bukan hanya sekedar kita olahraga, bukan hanya sekedar kita minum vitamin. Kita mesti menjaga hati juga. Karena ada orang yang olahraga, minum vitamin, punya dokter terbaik, tapi hatinya kacau, pasti sakit.
Ya, mari kita buka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengindaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tantuk umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Perhatikan Bapak Ibu, di sana kita akan temukan ada 3 penyakit yang bersarang dalam diri orang yang sakit hati. Apa itu? Yang pertama perhatikan, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena apa? Karena sakit hati. Orang kalau sering sakit hati, kepahitan, tekanan batin, itu asam lambung akan kerja 2 kali, saudara. Makanya sering sakit di ulu hati ini, sesak napas. Terus apa lagi? Kena masalah mata, saraf mata. Mengidaplah mataku. Terus apa lagi? Tulang-tulangku pun menjadi lemah, kena sakit tulang. 3 penyakit ini Bapak Ibu diakui medis. Sesak napas, sakit mata, dan sakit tulang. Itu bagi mereka yang suka kepahitan dan simpan kepahitan. Kalau kita sering kepahitan, simpan hal-hal buruk dalam hati kita, maka tubuh kita akan bersarang banyak penyakit, Bapak Ibu. Kesaksian dikit, saya pernah waktu itu doakan ada satu bapak di Jombang, saudara ya. Bapak ini dulu saya kenal, dia adalah orang yang sehat, agresif, tinggi, ganteng, cakep lah. Gagah Bapak itu, gagah sekali. Satu saat saya berapa kali ngisi di sana nggak ketemu. Saya juga nggak dapat kabarnya, saudara. Sampai satu saat saya ngisi sekali ke sana, dan itu yang terakhir saya ketemu bapak itu, Bapak ya, Bapak Ibu. Saya ketemu di sana dengan saya ketemu istrinya. Saya habis isi khotbah, terus ibu itu bilang ini istrinya, Pak, nanti tolong Bapak ke rumah ya Pak, tolong doakan suami saya. Saya tanya, loh kenapa Bapak Bu, kok nggak kelihatan di gereja? Ya, Pak Nasun nanti tidak sendiri aja lah. Wah, saya kok jadi nggak enak gitu. Akhirnya udah habis ibadah, saya samperin ke rumah, saudara ya. Waduh, saya lihat Bapak itu sudah tinggal tulang sama kulit. Kurus. Saya tanya, loh Pak, Bapak kenapa? Ada apa? Dia cerita, ya jadi memang kayaknya mau mati aja Pak Nasun. Saya udah nggak kuat menghadapi hidup. Loh Pak, kenapa? Saya tanya gitu. Dia cerita, saudara ya, ternyata dia itu kena kanker sekitar 2-3 bulan yang lalu, itu sudah mau sembuh Bapak Ibu. Sudah mau sembuh. Apalagi kata dokter ini sebenarnya hanya perlu akan terapi 6 kali, tapi Bapak ini terapi yang ketiga saja prosentasi kesembuhannya sudah 90%. Luar biasa. Kenapa? Karena Bapak itu waktu menjalani terapi posisinya sukacita, dia suka memuji Tuhan, hatinya itu bahagialah. Jadi karena dia bahagia, dia sukacita, obat-obat semua dari dokter itu berfungsi dengan baik. Pas mau terapi 1 kali lagi, karena dokter bilang kayaknya cuma 4 kali terapi, Bapak sudah sembuh total lah, jadi kok sampai 6 kali. Nah, pas mau terapi yang terakhir itu, saudara, nah, anak tunggalnya laki-laki satu-satunya tulang punggung keluarga bikin ulah, bawa lari uang orang, terus nggak tahu kaburnya kemana. Akhirnya si orang-orang yang dilarikan uangnya itu, saudara, lari ke rumah orang tua ini, gebrak-gebrak pakai preman, saudara. Karena si anak tidak ketemukan alamatnya, yang tahu adalah alamat orang tua. Akhirnya apa? Orang tua itu dimaki-maki sama preman. Si bapak tuh sampai berpikir, duh itu anak kok bikin susah aku ya. Aku udah tua kok bikin susah. Itu anak kok kurang aja, sampai seperti itu maki-maki. Kondisi bapak tadi yang sudah 90% sembuh, tiba-tiba langsung drop. Sampai habis. Jadi waktu mau kembali ke dokter, saudara mau terapi itu yang katanya terakhir, dokter sampai heran, loh Pak kok jadi begini Pak? Kok drop banyak? Si bapak bilang, enggak tahu lah dok, saya mau hati aja lah. Lihat Bapak Ibu ya, dokternya sama, obatnya sama, pelayanan medis sama. Tapi ternyata yang beda apa? Yang pertama hatinya gembira, yang kedua hatinya kaca. Akhirnya apa? Susah. Saya habis doakan, seminggu kemudian saya dengar Bapak itu meninggal. Itu karena apa? Karena hati. Makanya betul firman Tuhan berkata dalam Amsal 17, mari buka. Amsal 17 ayat 22. Ayat yang tidak asing bagi kita. Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang hebat Bapak Ibu. Bukan sekedar obat biasa, obat yang hebat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya saudara, dengan kita menjaga hati dengan sangat baik, maka kesehatan kita pun juga terjaga dengan baik. Itu dampak yang kelima dari hati. Yang keenam, yang terakhir. Hati punya dampak terhadap kehancuran dan kesuksesan hidup. Hati punya dampak terhadap kehancuran dan kesuksesan hidup. Ternyata kita bisa sukses berhasil bukan hanya sekedar berbekalkan otak yang jenius,
Tidak sekedar berbekalkan ketekunan dan talenta, tapi perlu hati juga. Nah, kita akan lihat dari sisi kehancuran. Hati yang bagaimanakah yang membuat kita bisa hancur? Mari buka Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Kondisi hati yang bagaimanakah yang membuat kita bisa hancur? Jadi kita bisa hancur bukan karena kita tidak sekolah, tidak. Tapi karena hati. Nah, hati yang bagaimana? Amsal 28 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berbagailah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Keras hati, atau dengan kata lain itu bebal. Orang seperti itu sekalipun pintar jenius pasti akan kena petaka. Bapak Ibu tahu ciri orang bebal itu apa? Keras hati. Ada dua ya. Yang pertama, sudah tahu tapi tidak mau tahu. Sudah tahu tapi nggak mau tahu. Itu bakal hancur itu. Atau yang kedua, tetap melakukan kesalahan berulang-ulang sekalipun sudah bolak-balik diperingatkan. Tetap lakukan kesalahan berulang-ulang sekalipun sudah bolak-balik diperingatkan. Orang seperti itu bakal hancur. Contoh saudara ya, saya pernah ngisi ada persekutuan doa pengusaha di tengah kota. Ini sudah lama sebelum pandemi. Habis saya khotbah, ketua PD-nya datangi saya. Bapak tuh bilang gini, Pak Nason, saya mau sharing dikit tentang pengalaman pengurus di PD saya untuk menguatkan khotbah Bapak. Oh iya, silakan Pak. Cerita apa Pak? Saya bilang begitu. Dia cerita rupanya dulu waktu awal pendirian Persekutuan Doa itu, ada salah satu timnya yang sangat membantu dia. Dia bilang, ini Bapak ini juga termasuk pendiri Persekutuan Doa kepada kita Pak Nason. Nah, dia awalnya itu aktif, bantu kita luar biasa lah, tanpa pamrih. Lama-lama nggak pernah muncul lagi di Persekutuan Doa. Memang kita dengar dia katanya diberkati. Nah, belakangan ini Pak sudah nggak pernah muncul lagi. Tahun lalu terakhir nggak pernah muncul lah, sudah setahun lebih nggak muncul. Nah, akhirnya Pak, saya sama teman-teman berencana untuk langsung ke rumahnya. Kita buat acara ketemu mendadak. Kenapa? Karena di telepon nggak diangkat. Di WA nggak dibalas. Pernah waktu itu mau janjian ketemu di rumahnya, selalu nggak ada. Akhirnya kita punya rencana, kita buat dadakan aja, surprise. Nah, ternyata ketemu. Nah, waktu ketemu di rumahnya, ternyata memang lagi diberkati Bapak Ibu. Jadi lagi pembangunan rumah, diperbesar rumahnya di lantai 2. Akhirnya ketemulah di situ. Lalu salah satu tim berkata, bro, mana aja kamu ini? Udah lama kita kangen sama kamu loh, nggak pernah muncul di Persekutuan Doa. Lalu yang sana menjawab, ya aku lagi repot, lagi capek, banyak order, banyak kerjaan, aku lagi sibuk, belum bisa Persekutuan Doa. Lalu tim pengurus berkata, lo hati-hati lo bro, semua berkat itu dari Tuhan lo, jangan sampai lupa sama Tuhan lo. Nah, dinasihatin begitu, yang sana tersinggung saudara. Lalu berkata begini, udah jangan khotbah aku ngerti kok. Aku ngerti firman Tuhan, aku juga khotbah, aku pelayanan, aku ngerti, gak usah nasihati aku lah, gak usah khotbah aku. Aku sementara ini memang lagi repot, lagi sibuk, nggak bisa. Udah gini aja lah, sementara ini aku titip salam sama Yesus. Aku titip salam sama Yesus. Itu sombong sekali. Ketua PD begitu melihat si bapak ngomong seperti itu, langsung kasih kode ke teman-temannya. Pulang. Si bapak ini, ketua PD ini, saudara nggak mau bertengkar dengan orang sombong lah. Lalu akhirnya ajak teman-temannya, pulang. Terus ketua PD itu bilang begini ke saya, Pak Nason tahu, habis kita tinggalkan itu 2 minggu kemudian itu orang jatuh dari tangga. Dia kan lagi renovasi rumah Bapak Ibu ya, dia di lantai 2. Jadi waktu renovasi rumah dia lagi posisi jalan mundur, dia nggak tahu di belakang itu ada tangga, dia lupa. Jadi dia jatuh dari tangga lantai 2 guling, jatuh sampai ke bawah dan kepala hantam lantai, pak, bocor saudara. Dia kejar-kejar sampai kejang-kejang begitu, dibawa ke rumah sakit di tengah jalan, mati. Itulah orang yang sombong. Sekalipun dia pintar, sekalipun dia kaya, tapi kalau keras hati, habis. Hati yang menentukan kita hancur atau tidak. Nah, sekarang yang terakhir, hati yang bagaimanakah yang buat kita sukses? Mari buka ayat terakhir, Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat yang keempat. Hati yang bagaimanakah yang buat kita bisa sukses? Amsal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Rendah hati. Kalau kita rendah hati, saya percaya bukan hanya manusia suka kita, Tuhan pun juga suka. Saudara, orang rendah hati tidak akan pernah menunjukkan diri. Dia tidak akan pernah memandang rendah orang lain.
Setiap nasihat dia akan terima dengan baik. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati akan berkata apa? Kita semua ini sama, masing-masing masih belajar. Itu orang rendah hati. Orang seperti itu akan disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Tuhan. Orang seperti itu pasti akan lebih banyak sukses. Kenapa? Karena akan banyak orang menolong dia. Itu orang rendah. Kesaksian terakhir Bapak Ibu ya. Maaf kalau banyak kesaksian supaya kita ngerti firman Tuhan ini ya dan amin, bukan doang saudara ya. Saya pernah baca satu artikel, cuman saya lupa nama-nama orang di artikel itu karena udah lama Bapak Ibu ya, apalagi di kejadian di luar negeri. Ada seorang rektor ini memimpin satu kampus kalau nggak salah di Amerika. Nah, Bapak ini profesor, tapi pembawaannya itu sangat sederhana, low profile sekali. Tapi dia profesor. Nah, dia ini punya kampus, dia barusan penempatan di sana sekitar ada baru 4 bulan di tugas di situ. Nah, kampusnya ini berada di kawasan perumahan yang sangat elit di tempat itu, sangat kaya. Sangat elit lah, sangat mewah gitu, saudara. Nah, Pak Rektor ini, saudara, dia pulang pergi ke rumah kampusnya itu selalu jalan kaki. Bukan berarti nggak ada kendaraan, dia punya kendaraan. Cuma memang dia bawanya itu selalu sederhana. Nah, satu saat, saudara, Bapak ini waktu pulang dari kampusnya ke rumah, kan jalan kaki. Dia pasti biasanya kalau pulang tuh melewati satu rumah janda yang paling kaya di perumahan itu. Paling kaya di perumahan itu. Ya, bayangkan, ini sudah rumah orang kaya, tapi dia yang paling kaya dari semua perumahan itu. Bapak ini lewat, rektor ini lewat. Nah, ibu janda ini rupanya ternyata lagi bingung cari orang untuk potong kayu bakar. Karena waktu itu lagi mau masuk musim dingin. Lewatlah si bapak ini. Karena pembawaannya sangat sederhana, si ibu panggil, Pak, sini Pak. Akhirnya si Pak Rektor datangi si ibu lalu bertanya, ada apa Bu? Pak, saya bisa minta tolong Bapak potong kayu bakar saya. Si Rektor tuh lihat ibu itu, terus dia lihat jamnya. Oh ya, boleh. Ya Pak, tolong potong kayu bakar saya, nanti Bapak saya bayar kok. Oh ya, nggak apa-apa. Akhirnya rektor itu, saudara, motong kayu bakar si ibu. Nah, ibu ini, saudara, punya anak gadis yang kuliah di kampus rektor itu. Anak gadis ini mau berangkat kuliah. Waktu anak itu keluar dari kamarnya, dia kaget lihat rektor kok angkat-angkat kayu bakar lewati ruang tamu, saudara. Kaget anak itu, kok ada rektor di sini? Lalu akhirnya anak gadis ini masuk ke kamar, dia ngintip dari kamar, saudara. Ada apa? Kok rektor bawa keluar masuk kayu bakar gitu? Lebih heran lagi karena dia melihat kok mamanya cerewetin rektor, sudah seperti ya, tapi juga mama-mama, saudara ya. Bukan situ Pak, sudah sini. Makin heran dia loh. Ini ada apa ya? Kok rektor disuruh-suruh kayak babu gini? Ada apa ya? Dia nggak berani keluar, saudara. Sampai akhirnya sudah selesai, rektor itu pulang dan rektor juga nggak mau dibayar. Si anak gadis keluar, lalu dekati mamanya dan berkata gini, Ma, itu tadi siapa Ma? Terus si mama bilang, nggak tahu, tadi ada orang kok lewat begitu tak suruh potong kayu bakar. Mama tahu nggak, kata si anak gadis, itu rektorku Ma. Mamanya kaget, loh, masa rektor seperti itu? Iya Ma, itu orangnya lo profil sekali, sederhana, tapi bapak tuh baik. Itu profesor itu. Aduh nak, mamanya langsung puncak, saudara ya. Aduh nak, mama nggak ngerti kalau itu rektor. Mama kelewatan. Harusnya mama tanya dulu itu siapa. Itu tetangga kita dekat rumah sini. Waduh, mamanya makin puncak, saudara. Terus akhirnya mamanya bilang, terus gimana nak? Mama sudah bikin salah, gimana nak? Akhirnya saya bilang ini, anak gadis itu. Mama besok ke kampus, datang ke kantor rektor, minta maaf ke rektor. Kita tidak enak, Ma. Itu orang baik. Memang rektor itu masih baru, masih penempatan. Mama datang nanti. Oh. Akhirnya, saudara, besok pagi si ibu langsung ke kantor rektor, saudara ya. Diketuklah pintu kantor itu pagi-pagi. Rektor sudah di dalam. Begitu dibuka pintunya oleh si rektor, si ibu ini setengah nyembah, saudara. Langsung dia, Pak, saya minta maaf, Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Bapak rektor saya suruh kayak babu, saya minta maaf, Pak, saya minta maaf. Rektor bilang gini, Bu, Ibu salah apa? Ibu tidak ada salah apa-apa. Saya melihat ibu butuh bantuan dan saya bisa nolong. Nah, salahnya di mana? Itulah orang rendah hati, Bapak. Si ibu sangat terkesan, kagum dengan sikap si rektor. Saya baca waktu saya baca artikel, saudara, berapa bulan kemudian si ibu ini tahu ternyata rektor itu punya proyek besar di kampus, dipimpin oleh rektor itu, dan mereka belum punya dana. Begitu ibu tahu bahwa proyek itu dipimpin oleh rektor itu, semua dananya ditutupi oleh ibu. Luar biasa. Makanya betul-betul Bapak Ibu ya, ganjaran terhadap kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang rendah hati lihat, pasti akan banyak orang simpati dan mau tolong orang itu. Kenapa? Karena rendah hati. Tapi kalau orang sombong, siapa yang mau nolong? Nggak ada. Makanya Bapak Ibu, hati punya dampak yang luar biasa. Yang keenam adalah terhadap kehancuran dan kesuksesan hidup. Makanya Bapak Ibu, jagalah hati saudara dengan penuh kewaspadaan, karena dampaknya itu luar biasa. Ada 6 tadi saya bacakan aja. Yang pertama terhadap kekuatan menjalani hidup. Yang kedua terhadap cara pandang kita. Yang ketiga terhadap perkataan kita. Yang keempat terhadap perkenanan Tuhan.
Yang kelima terhadap kesehatan. Dan yang keenam terhadap kehancuran dan kesusahan hidup. Mari buka ayat yang paling terakhir Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Nas pembacaan firman Tuhan tadi yang pertama di awal. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan, seperti apakah hati kita saat ini. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan saya memberikan nasihat bahwa jangan main-main dan jangan sampai lalai menjaga hati saudara. Kan dari situlah akan terpancar ada banyak persoalan hidup. Selama ini kita meremehkan hati kita sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa selama ini kenapa kok kita sering lemah. Kita sering sakit. Kita sulit dapatkan jawaban Tuhan. Dan akhirnya kehancuranlah yang kita temui. Itu semua karena apa? Karena hati kita. Mulai hari ini Bapak Ibu, tatkala engkau tundukkan kepala tutup mata di sana, hari ini ambillah ketetapan di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mau menjaga hatimu ekstra sangat ketat. Karena itulah harta tertinggimu yang kau miliki Bapak Ibu. Dengan engkau menjaga hati, itu sama dengan engkau menjaga hidupmu dengan baik. Mulai hari ini, ambillah keputusan untuk menjaga hati saudara lebih fokus lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Antoni untuk pimpin dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau boleh Tuhan ingatkan kami betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang selidiki hati setiap kami. Setiap situasi, kondisi apapun dan siapapun kami, Engkau lebih mengenal kami. Biarlah hati ini Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang tilik, Engkau sendiri Tuhan yang selidiki. Biarlah hati kami murni adanya. Hati kami ya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Hati kami ya Tuhan sama seperti Tuhan Yesus. Teruslah Tuhan bekerja pada malam hari ini. Di setiap tempat yang ada, di setiap rumah yang ada. Kami tahu Engkau Allah Roh Kudus sedang mengalir. Engkau sendiri Tuhan Yesus sedang Tuhan menyelidiki setiap hati yang ada. Engkau sedang memurnikan setiap hati yang ada. Dan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus kami mau berkomitmen. Kami mau mengatakan ya Tuhan Yesus kami mau Tuhan menyerahkan hati ini Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang bentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang pecahkan. Engkau Tuhan yang remukkan hati kami. Engkau Tuhan yang bentuk sesuai dengan purpose dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan. Tanpa hati ini Tuhan Yesus kami akan mempunyai sudut pandang yang salah. Tanpa hati ini Tuhan Yesus kami mempunyai perkataan yang salah. Kami mempunyai karakter yang salah. Dan kami mau berbenah Tuhan. Seperti yang Pak Nason katakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman yang keluar ini Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Teruslah beracara, teruslah bekerja. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, Pak Nason ya Tuhan. Di setiap pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa menerima kelepasan Tuhan Yesus dan pembaruan yang baru. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu ini dan keluarganya. Biarlah Engkau terus Tuhan yang pakai hamba-Mu ini. Tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di setiap pelayanan yang ada Tuhan Yesus, nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau kami sebentar lagi ya Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Silakan Pak. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal hingga selesainya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan. Kuasa urapan hadirat ini boleh kami rasakan pada malam hari Tuhan. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada malam hari ini boleh naik ke tahta-Mu yang kudus, menjadi berkat yang harum menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, mungkin juga malam ini akan istirahat Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh itu kami mengangkat kedua tangan kami menengadahkan hati dan wajah kami ke tahta-Mu dan kami percaya berkat yang terima pada hari ini adalah berkat dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
melalui kuat kuasa persekutuan dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu ya Allah. Melalui kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Makasih banyak Pastor Nason untuk Terima firman-Nya. kasih Pastor, terima kasih Pak Antoni, Bu Jen. Oke. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Ya, semua. saudara-saudara, Terima kasih, Bapak, Ibu. ya saudara-saudara, saya mengingatkan ya kembali saudara-saudara setiap hari Kamis tetap ya saudara-saudara tetap setia, tetap kita mencari wajah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan kita memiliki hati yang benar, hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan Pak Nason juga ada saudara-saudara yang ingin di pelepasan, ingin memiliki pemulihan hati, pemberesan hati, boleh bisa datang ke pelayanan beliau. Mungkin untuk info lebih lanjut bisa kontak admin kita, nanti kita akan direct ke tempatnya pelayanannya Pak Nason. Baik, sekian dulu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Nason untuk firman-Nya. Terima kasih semuanya untuk hadir. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai jumpa minggu depan. Amin, amin, terima kasih. Terima kasih Pastor Nason, terima kasih Bu Jen, terima kasih Pak Antoni. Terima kasih.